Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas cloud computing, di mana saya dan teman saya yaitu di kelompok 9, yang dimana di tugasnya itu saya ada di kelompok gabungan 5 yang akan membuat program aplikasi yang berupa kas organisasi. Di sini aplikasinya saya namakan Kasku. Ya, mungkin nanti akan kita buat beberapa part ya, jika tidak memungkinkan, karena di sini pembahasannya panjang sekali. Jadi untuk mulai yang pertama yaitu dimulai di halaman homepage, yang dimana di sana berisi quotes, yang quotesnya itu quotes random ngambil dari API. Untuk API yang dikasih dosen yaitu Liu Purnomo, itu tidak bisa, sekali lagi. Nah, sekarang saya itu menggunakan dari API Quotable, karena memang API-nya bermasalah. Di Liu Purnomo itu mengirimkan HTML, bukan mengirimkan JSON ya, seperti itu. Sudah saya inspect dan segala macam, karena memang sudah tidak bisa dari API-nya, tidak mengirimkan JSON tapi mengirimkan HTML seperti itu. Nah, di sini sebelum kita memulai akan saya tunjukkan dulu bagaimana caranya. Nah, di sini ini AI-nya atau API-nya yang mengambil quotes ini dari autornya atau yang menulis. Jika kita ganti inspirasi, mohon maaf belum saya run, kita run dulu ya. Kita tunggu. Lalu setelah udah ada URL seperti ini, langsung kita jalankan. Nah, di sini jika kita ganti terus inspirasi, maka akan terus mengenerate dari API yang sudah kita anukan tadi, yang sudah link yang kita dapatkan dari API Quotable. Itu secara random ya. Baik, sebelum memulai progresnya, ada beberapa yang harus kalian siapkan, yaitu local server yang berupa Paragon atau XAMPP. Ini untuk merun aplikasi kita supaya bisa terbaca, supaya kita bisa mengecek aplikasinya itu berjalan sesuai dengan keinginan kita atau belum. Nah, lalu kita harus mendownload yang namanya di sini berupa workplace lah istilahnya, tempat kita mengcoding atau membuat aplikasinya. Di sini saya menggunakan VS Code, kalian bisa menggunakan workplace yang lain. Nah, lalu setelah itu kalian juga harus menginstal ada beberapa, yaitu PHP, lalu Node.js, dan juga Composer. Itu ya yang harus kalian install. Di sini aplikasi saya juga sudah terkoneksi ke Git ya, ke GitHub, ke Git repository. Di sini sudah saya anukan ke Git, juga sudah saya push ya di sana. Ini teman saya juga memakai akun yang sama seperti itu. Lalu di aplikasinya ini tinggal kita run Laravel permulaannya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan AI supaya mempersingkat waktu, yaitu di sini kita tujuannya tadi kalian mendownload Composer yaitu untuk membuat project Laravelnya ya, untuk membuat project Laravelnya. Lalu setelah dibuat, kita akan masuk ke CD Laravel, atau kalau di punya saya aplikasinya itu buat yang namanya kas organisasi. Di terminalnya kita tinggal masuk seperti ini. Ini project saya, folder project saya atau project kami, kas organisasi. Kita CD di sana berfungsi untuk masuk ke dalam foldernya. Baik, setelah kita masuk ke dalam foldernya, kita tinggal download PHP, kita buat PHP artisan key-nya.
biar kita bisa menggunakan PHP Artisan seperti yang sudah saya contohkan di sini. PHP Artisan supaya kita bisa menginisialisasi artisannya, PHP Artisan. Lalu di sini disuruh konfigurasi database ya. Kita ikuti saja. Konfigurasi database di sini ada di migrasi ya. Ya, ada beberapa fiturnya. Nah, tapi bukan di sana. Lagi-lagi kita ada di env. Nanti ada seperti ini. Ya. Nanti sebelum kalian ubah itu awalnya itu seperti ini. Ya, nanti tinggal kita hidupkan saja. Nah, supaya berjalan. Di sini apa maksudnya di situ? Nah, di DB connection di sini kita pakai MySQL. Di sini hostnya itu ya linknya itu di sini 210.127. Lalu portnya ini digunakan di Laragon saya, yaitu di sini portnya. Lalu di DB database ada nama database-nya, itu saya memakai kas organisasi. Untuk username sama rootnya bisa disesuaikan ya. Tapi kebanyakan username-nya itu pakai root, passwordnya kosong. Baik, mungkin lanjut ya. Nanti ketika kalian sudah mengenerate Laravel, akan tampil seperti ini. Tampil kosongan ya, seperti ini. Nah, baik, langsung untuk permulaan, bagaimana apa yang harus dilakukan? Nah, untuk pertama-tama, sebelum kita membuat projectnya, kita terlebih dahulu harus membuat controllernya. Itu di sini pakai PHP Artisan make controller home controller. Nah, di sini PHP Artisan sekali lagi seperti yang sudah kita bahas yang tadi, kita sudah mengenerate PHP Artisannya ada di sini supaya kita bisa menggunakan PHP Artisan di sini fiturnya. Nah, lalu di make controller di sini perintahnya yaitu untuk membuat controller yang ada di app, folder app. Di HTTP langsung controller. Jangan kalian buat sendiri ya, tapi kalian buatnya di terminal. Di sini saya namakan home controller. Home. Nah, hanya sama C-nya itu harus besar ya supaya tidak ada keeroran. Nanti kalian akan ada public index, hanya ada seperti ini. Nanti kalian hanya akan ada seperti ini saja ya. Jadi harus kalian buat untuk yang ini. Nah, apa codingan-codingan ini sebenarnya kayak gitu. Nah, codingan ini yaitu kita pertama kita untuk mengambil API-nya ya. Kita ambil API. Coba di API utama. Ya Allah. Ada yang tergenerate ternyata guys. Bentar. Nah, baik. Jadi di sini kita akan mencoba mengambil API-nya dengan without verifying supaya kita langsung bisa mengambil dari API webnya ini ya. Kita ambil pakai HTTP. Jangan lupa untuk ditambahin ini ya, use Illuminate support Fastcade HTTP supaya fungsi HTTP di sini bisa digunakan. Lalu kita menggunakan percabangan di sini. Jika respon yang ini ya successful, maka akan mengambil data JSON. Apa yang diambil yaitu quote sama author sini. Sama author. Jika tidak ya, jika gagal mengambil dari linknya ini akan menampilkan ini quote API gagal. Nah, untuk catch ini itu untuk mendebug. Untuk debugging jika gagal ya,
Jika kita gagal pakai yang quotable, ya, karena saya tadi sudah mencoba-coba, yang Liu Purnama itu juga sering gagal. Di sini saya pakai dua alternatif. Yang pertama pakai quotable, yang pertama pakai Zen quotes. Jika yang pertama ini tidak bisa, maka dia akan mengambil yang Zen quotes. Ya, untuk meminimalisir keeroran supaya tetap tampil seperti itu. Nah, di sini kita pakai variabel yang berbeda. Jangan pakai variabel yang sama seperti yang tadi. Yang di sini respon, yang di bawah response alt seperti itu. Lalu di sini quote-nya masih sama, ngambil data dari Zen quote, yaitu pakai array di sini. Indeksnya 0. Ya. Lalu di sini jika gagal mengambil dari semuanya itu yang di Zen quotes atau quotable, maka kita akan tampil manajemen keuangan adalah kunci keberlanjutan organisasi. Ya, jadi itu jika kita gagal ya. Baik, langsung setelah itu kita mereturn view. Return view ini untuk apa? Ya, untuk menampilkan di halaman kita yang ini. Nah, ini return view, mengembalikan dari halaman view. Ada di mana return view itu? Nah, itu ada di resource views, di pages, saya taruh di pages ya. Ada di home. Ya, ini makanya saya tulis pages.home. Di situ pagesnya itu foldernya, home-nya itu adalah filenya seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan HTML biasa dan saya juga memakai Tailwind ya. Tailwind di sini. Dan ini juga untuk fontnya. Yang di bawah saya juga sudah menggunakan Tailwind. Ini linknya, dan saya juga menggunakan CSS langsung ya. CSS langsung di filenya ini. Mau saya pisahkan, tapi mohon maaf waktunya saya rasa kurang cukup untuk memisahkannya ya. Untuk yang di sini kelas yang dan lain-lain ini adalah kita mengambil dari Tailwind-nya. Kenapa kalau kita taruh link di sini? Supaya kita bisa mengakses fitur-fitur dari Tailwind-nya ya, seperti ini. Baik, di sini langsung menu biasa ya. Di sini ada logo sama nama aplikasi saya. Langsung di sini ada mulai gratis sama mulai. Di situ untuk tombol autentikasinya nanti. Di sini motivasi. Nah, baru pas di sini ada random quote ya, random quote sama random author. Di sini kita ngambil yang dari mana? Dari home controller ini. Dari home controller. Nah, ini yang ditampilkan di home itu tadi. Nah, ini konten sama author. Ya, seperti itu. Konten sama author. Kita ambilnya random nanti. Ini untuk halaman sebagaimana mestinya. Di sini sudah. Ya, sebelum kita selesai di halaman ini, tentunya halaman ini tidak bisa di-run jika kita tidak mengatur di bagian roots, yaitu di webnya ini. Nah, untuk halaman yang tadi ada di mana? Nah, kita mau membuat halaman pages.home itu supaya menjadi indeks seperti itu. Nah, jadi kita bikinnya seperti ini. Root get home controller class index. Di sini nama filenya. Nama filenya home. Nah, jika kalian sudah menulis seperti ini, barulah bisa dijalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Tinggal bikin PHP artisan serve. Setelah itu kalian klik ini linknya. Nah, jadilah seperti ini. Baik, mungkin cukup demikian video part pertama dari tugas kami ya, kelompok gabungan, yaitu kelompok 5 yang membuat aplikasi kas organisasi. Mungkin untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai autentikasi ya, menggunakan Firebase seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.